Dan Ibu untuk Bapak dan Ibu untuk narasumber sudah hadir, alhamdulillah. Dan kita akan mulai saja untuk pertemuan kita hari ini, malam ini. Mohon izin Bapak Ketua Komunitas Guru Berbagi Cirebon, Bapak Sofyan Sanjaya untuk memulai acara kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudhlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Ketua Komunitas Guru Berbagi Cirebon, Bapak Sofyan Sanjaya beserta jajarannya yang sangat kami hormati dan banggakan. Ibu narasumber kita, Ibu Dewi Pujiati SPD, dan yang saya sangat hargai Bapak dan Ibu peserta webinar penilaian dalam kurikulum Merdeka di hari ini, hari Rabu 19 Oktober 2022. Alhamdulillah kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita bisa bermuajah di pertemuan yang kedua di komunitas Guru Berbagi Cirebon, Bapak dan Ibu. Dan tidak lupa kita sampaikan salawat serta salam kepada junjungan Nabi Allah Muhammad SAW beserta para sahabatnya dan keluarganya, dan insya Allah kita terus mengikuti ajarannya sampai yaumil akhir, amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, saya adalah Hadi Robrani, guru SD Negeri 4 Kenangan sebagai moderator, dan nanti akan kami sampaikan CV dari narasumber kita yaitu Ibu Dewi Pujiati. Baiklah Bapak dan Ibu, untuk mengawali kegiatan kita hari ini, agar kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar dan diri dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak dan Ibu, langsung saja untuk materi yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Dewi Pujiati. Beliau lahir di Cirebon tanggal 18 Maret 1975 dan beliau saat ini adalah menjabat sebagai Kepala Sekolah SD Negeri Karya Mulia 2 Kota Cirebon, Bapak dan Ibu. Dan untuk masalah pengalaman mungkin tidak usah diragukan lagi, beliau sudah melanglang buana ya, baik tingkat kecamatan, kota, provinsi maupun nasional, Bapak dan Ibu. Dan sedikit pengalaman beliau ketika menjabat sebagai guru adalah beliau merupakan alumni dari WJTAP 2013, West Java Dinner Athlete Program, yaitu program pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk guru-guru di Provinsi Jawa Barat yang mengadakan training di atlet Australia Selatan. Kemudian beliau juga merupakan narasumber dari WJLRC tahun 2015 sampai 2016, West Java Leadership Challenge, yaitu tantangan membaca buku dari Gubernur Jawa Barat ya pada waktu itu. Dan beliau juga aktif di Gelemaca, komunitas literasi di Kota Cirebon. Dan sampai hari ini beliau juga merupakan aktivis dari gerakan sekolah menyenangkan Ibu ya, seperti itu. Sampai dengan beliau menjabat sebagai kepala sekolah sekarang. Dan beliau juga yang terakhir adalah sebagai anggota tim menyusun modul seri literasi numerasi di platform Guru Berbagi, Guru Belajar Berbagi, GBB, GTK Kemendikbudristek tahun 2021. Jadi kita mendapatkan narasumber yang luar biasa Bapak dan Ibu, dan untuk Bapak dan Ibu silakan nanti jika ada yang perlu ditanyakan bisa ditanyakan ya. Dan untuk itu marilah kita langsung saja untuk Ibu Dewi Pujiati yang memberikan sharing ya pengalaman Ibu tentang penilaian dalam kurikulum Merdeka. Kepada Ibu Dewi Pujiati disilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas, Pak? Sangat terdengar Bu Dewi, mangga silakan.
Oke, makasih. Sebelumnya, alhamdulillah nih bisa bersua kembali dengan Pak Ustadz. Rezeki bisa bersua kembali gitu ya, karena sudah cukup lama ya Pak Ustadz ya, tidak satu frame kegiatan lagi nih, itu hampir dari 2000 berapa tuh Pak? 2019 ya, terakhir ya, seperti itu. Oke, pertama-tama sebelumnya saya ingin menyapa dulu yang saya hormati Ketua Komunitas Guru Berbagi Kabupaten Cirebon, Pak Sofyan Senjaya, yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini diberi kepercayaan atau istilahnya diundang atau diajak ya, tepatnya diajak untuk sedikit sharing. Jadi bukan ajaran, hanya sharing saja gitu ya. Yang saya hormatin juga Pak Ustadz Hadi Ramdhani selaku moderator, sahabat saya yang luar biasa, mentor saya gitu ya. Malah saya banyak belajar nih sama Pak Ustadz saat kita sama-sama ya kemarin di literasi dan sampai dengan saat ini. Yang saya banggakan, yang saya hormati dan juga luar biasa teman-teman, sahabat, guru-guru hebat, komunitas guru berbagi Kabupaten Cirebon, sahabat komunitas guru berbagi Kabupaten Cirebon. Salam kenal Bapak Ibu gitu ya. Saya Dewi Pujiati izinkan untuk di malam hari ini yang seharusnya Bapak Ibu sudah santai beristirahat malam hari, tapi luar biasa ini sudah ada 28 orang yang ada di satu forum, ada di satu kegiatan yang insya Allah akan memberikan banyak hal kebaikan, terutama untuk pendidikan kita ke depan. Amin ya Rabbal Alamin. Tentunya yang pertama, syukur yang luar biasa karena sehat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga di jadwal yang ditentukan di tanggal 19 Rabu 19 Oktober 2022 ini saya bisa memenuhi janji, memenuhi undangan untuk bergabung di kegiatan webinar yang diadakan oleh Komunitas Guru Berbagi Kabupaten Cirebon. Begitupun juga salam dan salawat kita sampaikan ke junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat, dan tentunya syafaat untuk kita semua selaku umatnya, sehingga keselamatan kita sampai dengan nanti akhir zaman. Baik Bapak Ibu, untuk di kegiatan malam hari ini kita nggak usah terlalu serius-serius banget ya Pak Ustadz, dibawa enjoy aja karena udah malam, teman-teman juga sudah luar biasa, energinya sudah terserap semua waktu di siang hari karena memang malam itu waktunya istirahat, namun menyisihkan di sedikit tenaga itu untuk menstimulasi, barangkali ada beberapa hal yang bisa kita refleksikan terkait dengan kebutuhan kita selaku pendidik, utamanya di dimensi penilaian ya, atau yang biasa kita kenal sebagai asesmen. Baik Bapak Ibu, itu sebagai awalnya. Mohon izin Pak Hadi, saya langsung ini ya, keren-kerennya atau istilahnya untuk memenuhi, kita langsung share screen saja. Karena sebenarnya kalau untuk materi teman-teman itu sudah luar biasa semua ya, seperti itu. Boleh dipenuh Pak share screen-nya? Ya, baik. Ya,
Bapak Ibu izin ini ya, saya terahkan flyernya. Terima kasih, ini rezeki. Mudah-mudahan di kegiatan kali ini sedikitnya ada hal positif yang nanti bisa kita refleksikan bersama yang akan membaikkan. Namun sebelumnya izin ya Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai dengan berpantun terlebih dahulu. Ya, boleh dijawab dengan cakep ya. Di Cirebon ada Gua Sunyaragi. Cakep. Semedi, Raja dan Putri. Cakep. Salam sahabat guru berbagi. Cakep. Ya, yang terakhir agak keras ya. Semoga sehat selalu untuk mendidik anak negeri. Mantap. Cakep dan amin. Mantap. Amin ya. Oke. Itu ya. Jadi pengawalan sekaligus doa tulus dari saya. Semoga semua sahabat yang bergabung di kegiatan malam hari ini Allah limpahkan senantiasa keberkahan, sehat lahir batin, kebahagiaan, dan semua hal baik yang memang dipantaskan untuk Bapak Ibu hebat semuanya. Baik Bapak Ibu hebat, saya coba lanjutkan untuk di slide selanjutnya. Sebelum kita coba lebih jauh diskusi tentang terkait dengan asesmen, saya coba ingin bertanya kepada Bapak Ibu di sini supaya tidak terlalu ngantuk, karena kalau nanti saya yang bicara, udah di awal bicara nih ya, tahu-tahu nanti matanya sudah ini sudah berat gitu ya. Jadi ini pertanyaan saya, hal berbeda apa sih yang Bapak Ibu ya yang sudah Bapak Ibu lakukan di kelas bersama murid Bapak Ibu gitu tuh ya, atau bersama peserta didik. Boleh Bapak Ibu yang mau mencoba menjawabnya boleh dibuka, atau barangkali enggak mau buka camnya juga boleh. Silakan. Ada yang coba menyampaikan Bapak Ibu? Dari Bapak Ketua barangkali? Alhamdulillah sudah 33 ini teman-teman bergabung. Boleh Bapak Ibu? Saya ulangi kembali pertanyaan saya. Sudah adakah hal berbeda atau hal berbeda apa sih yang sudah Bapak Ibu lakukan atau Bapak Ibu terapkan, yang Ibu sudah rasakan tuh berbeda gitu, yang sudah dilakukan bersama anak-anak didik Bapak Ibu atau peserta didik di sekolah? Boleh saya minta ininya, reaksinya dari Bapak Ibu, silakan. Nggak apa-apa, nggak usah open cam kalau barangkali lagi santai. Tapi saya minta Bapak Ibu boleh menjawabnya. Silakan Bapak Ibu. Oke, sepertinya ini ya. Memang suasananya itu sudah menjelang malam, jadi aduh, apa ya yang berbeda gitu. Boleh barangkali Pak Ustadz kita coba pantik ya gitu. Mungkin ada nggak sih yang berbeda itu, misalkan di cara menyapa gitu tuh ya, menyapa anak didik gitu ya, atau istilahnya memulai awal pembelajaran. Saya kok sekarang sudah mencoba yang berbeda nih gitu. Yang berbedanya apa gitu tuh ya. Baik, silakan Bu Yakti. Tadi ada yang mengacungkan tangan, Ibu. Oh iya, ada yang raise hand ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Hadi dan Ibu Dewi. Malam Ibu. Iya, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat.
Alhamdulillah masih bisa menyimak. Mohon maaf Ibu, Bapak, saya off cam terlebih dahulu. Terkait dari yang ada di layar, hal berbeda apa yang Anda lakukan di kelas bersama murid Anda. Banyak sekali Bu yang saya alami ketika bersama dengan anak-anak ketika di pembelajaran maupun di luar pembelajaran. Karena kebetulan saya mengajar anak-anak kelas 1. Terkadang kita sebagai guru itu manusiawi sekali rasanya apabila berada di titik jenuh ya Bu ya. Ya. Nah, namun ketika kita melihat sosok anak-anak, dia semangat sekali gitu ya, mau belajar gitu. Akhirnya yang menjadi titik terendah itu tiba-tiba menghilang gitu. Jadi motivasi kita ketika melihat wajah anak-anak, nanti mereka ke depan akan seperti apa gitu ya. Itu yang pertama yang berbeda di kelas ketika saya berada di titik jenuh. Namun ketika melihat anak-anak tiba-tiba tergugah kembali gitu. Kemudian baru kejadian kemarin minggu kemarin Ibu, anak-anak ini mungkin mereka merasa jenuh juga ketika belajar di kelas. Jadi ketika saya ajak anak-anak untuk membuat suatu proyek, mereka antusias gitu. Bu, kita sudah selesai bikin ini, gimana kalau kita bikin yang baru lagi bulan berikutnya gitu. Nah, dari situ saya seolah-olah menemukan Bu, ke anak-anak ini, oh anak-anak maunya belajar seperti ini, akhirnya saya mengikuti gaya belajar mereka. Itu yang berbeda yang di tahun sekarang dari anak-anak didik saya dalam pembelajarannya. Itu saja Ibu. Luar biasa. Iya, jadi dulu ya buat Bu Yati. Terima kasih Bu Dewi, terima kasih. Sama-sama. Ya, sudah menyampaikan dengan penuh semangat ya Pak Ustadz tadi ya. Sudah saya merasakan hal yang berbeda kalau saya bisa tangkap tadi titik poinnya Bu Yati menyampaikan bahwa ketika saya ada di titik jenuh, saya berusaha tetap bangkit kembali dengan cara memikirkan anak-anak saya itu kelak nanti akan seperti apa gitu ya. Jadi itu kok tercetus ya di hal yang berbeda di sekarang gitu tuh ya. Luar biasa, itu udah pakai hati banget ya. Iya, betul Ibu Dewi. Jadi betul. Aduh, kalau saya tidak ini anak-anak saya nanti mau kemana gitu Bu. Iya betul. Luar biasa. Jadi sungguh berpikirnya tidak lagi urusan anak harus bisa materi A nih, harus bisa materi B, tapi sudah sangat jauh ya memikirkan, anak-anak saya itu kelak nanti akan seperti apa, mereka akan menggantikan pemimpin itu seperti apa, begitu ya Bu Yati ya. Terus yang kedua tadi, intinya saya merasa berbedanya kok lebih melihat keantusiasan gitu ya, karena dengan memberlakukan kegiatan yang sifatnya proyek bersama anak-anak dan lebih mencoba mengikuti apa keinginan anak itu ya Bu ya, yang saya tangkap dari tadi yang disampaikan. Oke, terima kasih betul, sekali seperti itu, ya. Bu. Sama-sama. Iya, itu sudah masuk ya. Kenapa saya bertanya seperti ini? Itu setidaknya bisa menjadi gambaran gitu ya, seperti apa sih yang sudah kita lakukan, apalagi kaitannya dengan yang akan kita bahas sekarang. Oke, Bapak Ibu boleh dong ditambah selain dari Bu Yati, boleh dari Bapak-bapaknya barangkali ada hal yang berbeda apa lagi gitu tuh ya. Kalau tadi dari Bu Yati itu di prosesnya nih ada sesuatu lebih excited ya saya ngerasakan katanya. Terusan kok hati saya jauh lebih tersentuh ya untuk nanti mereka yang akan datang gitu ya, seperti itu, memikirkan masa depan mereka gitu. Nah, ada lagi nggak Bapak Ibu yang boleh barangkali ada nih supaya memenuhi nggak hanya satu gitu ya. Boleh Bapak Ibu yang bersedia, silakan raise hand atau
Gak apa-apa sambil santai aja. Dan nggak perlu harus ini ya Bu, artinya harus memikirkan, aduh nanti apa nih ya yang saya berbeda. Sebenarnya Bapak Ibu sudah melakukan sih banyak hal yang berbeda, cuman karena saking seringnya dilakukan, kadang-kadang itu nggak merasakan bahwa itu sesuatu yang, oh hari ini saya udah berbeda ya, seperti itu gitu, karena sudah terlalu sering ya dilakukan itu. Boleh Bapak Ibu yang sedang bersantai. Ini ada Bu Yuli Asmi ya sedang bersantai ya. Barangkali sambil menikmatin esnya, Bu Yuli boleh. Saya senang melihatnya karena sambil santai menikmati. Boleh Bu berbagi? Ada hal yang berbeda Bu yang dirasakan Ibu ketika di dalam melakukan tugas, terutama membersamai anak-anak yang sudah dilakukan saat ini ya? Belum terpikir. Oh belum kepikir, boleh ya. Ya. Padahal banyak ya Bu ya, cuman karena ditodong, karena ditodong jadi mikir ya gitu tuh, apa nih kira-kira yang berbeda gitu tuh ya. Pak Ustadz boleh Pak Ustadz? Ada Boleh, Bu. beda nggak? Boleh. Baik Bu, kebetulan saya mengampu di kelas 4 ya Bu, ya. Dan kelas 4 itu peralihan dari kelas 3 yang bisa dikatakan anak-anaknya juga dari segi kematangan emosional juga belum terlalu gitu ya. Jadi yang pernah saya lakukan itu yaitu mengajak anak-anak untuk ya ngobrol dari hati ke hati gitu ya. Hanya menyapa bagaimana kabarnya, kemudian sarapan apa di rumah, apa yang dilakukan di rumah dengan ayah dan ibu. Sederhana sebetulnya seperti itu gitu ya Bu Dewi. Tapi ternyata efeknya cukup besar gitu. Dalam artian ada perubahan-perubahan karakter yang anak-anak itu tidak dirasakan sebetulnya. Di mana di awal semester anak tersebut memang dominan pendiam gitu. Ternyata setelah pendekatan yang tanpa disadari, ternyata anak-anak sampai sekarang alhamdulillah bisa berkomunikasi dengan lancar gitu ya. Dan bisa secara nggak langsung menuangkan gagasan-gagasannya gitu ya, seperti itu. Apalagi ditambah dengan kegiatan pagi hari Bu, ketika anak-anak datang, kemudian kami sudah menyiapkan segala sesuatunya, terutama kami pantik dengan keadaan kelas, keadaan lingkungan kelas. Bagaimana nih anak-anak keadaan kelas kita seperti ini, lingkungannya seperti ini, harusnya seperti apa ya? Aduh Pak, kayaknya harus dibersihkan deh. Nah kemudian itu ada tanaman yang lain, bagaimana harusnya ya? Kayaknya harus disiram deh Pak. Dan itu dilakukan alhamdulillah setiap hari Bu. Dan itu bukan hanya kita menyuruh ya, tetapi kita juga harus memberikan contoh kepada mereka karena mereka itu perlu teladan. Konon katanya anak itu adalah peniru ulung gitu ya. Jadi siapapun yang mereka jumpai, hal negatif atau positif pasti akan ditiru oleh anak-anak. Oleh karena itu hal-hal yang positif yang harus diterapkan di anak-anak itu harus kita perkuat dengan cara seperti itu. Sehingga hanya dengan membersihkan halaman, hanya dengan mengambil sampah dengan gurunya, hanya dengan menyiram tanaman sambil dengan kita ngobrol, alhamdulillah anak-anak ya secara tidak langsung dia juga belajar karakter juga, dia juga belajar untuk membangun dirinya juga, dia juga belajar untuk mengembangkan dirinya juga, dan alhamdulillah anak-anak bisa terpantik dan sedikit demi sedikit mereka sudah mulai sadar bahwa kebersihan memang adalah kebutuhan kita, sehingga mereka bisa melakukannya tanpa adanya suruhan dari orang lain. Mungkin seperti itu Bu narasumber. Terima kasih. Oke, kalau tadi tepuk tangan, sekarang juga untuk Pak Ustadz luar biasa. Makasih banyak sharing pengalamannya, luar biasa ya. Jadi terasa ya Pak ya, terasa sekali bahwa kelihatan sesuatu yang sederhana, namun yang kemarin mungkin masih bertabir gitu, ada seperti
tabir tipis yang menghalangi kedekatan kita. Nah, untuk sekarang Pak Ustadz tadi merasakan kedekatan atau istilahnya berusaha membuka lebih luas tabir itu atau membuka lebih lebar tabir itu sehingga tidak lagi harus ada sekat gitu. Terus yang saya tangkap di sini dengan dialog-dialog sederhana gitu untuk lebih mencoba mencoba untuk menyentuh hati mereka sehingga ternyata ini ada korelasinya terhadap progres perubahan yang terjadi pada anak-anak, terutama tadi saya tangkap yaitu kedekatan, keberanian di dalam berkomunikasi, dan itu tentunya menggembirakan ya Pak Ustadz ya, artinya tuh. Jadi banyak hal ide-ide bermunculan hanya dengan kalimat-kalimat pemantik sederhana seperti itu yang disampaikan oleh kita, yang mungkin pada waktu dulu gitu atau mungkin sebelumnya itu belum tereksplor lebih oleh kita selaku guru karena kita lebih banyak berfokusnya kepada bagaimana materi selesai atau wah ini saya harus ngejar jadi sifatnya harus serius tapi tadi ya ada dialog-dialog sederhana luar biasa. Nah, makasih Bapak Ibu nih ya sudah menyampaikan hal berbeda terkait dengan yang sudah dilakukan dengan anak-anak. Secara nggak langsung sebenarnya apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu itu adalah bagian dari satu asesmen ya seperti itu. Karena kita mencoba untuk bertumbuhnya mereka secara secara utuh seperti itu ya. Oke, boleh kita lanjutkan slide-nya. Ya. Nah, lalu apa sih hubungannya? Ini mungkin Bapak Ibu yang perlu coba saya ingatkan ketika kita dihadapkan atau istilahnya dipertemukan atau misalkan harus segera dengan penyesuaian reform atau pembaharuan melalui program pemerintah yang bernama Merdeka Belajar, tentunya kita tahu ya Bapak Ibu bahwa 3 diantaranya yang utama dari Merdeka Belajar itu. Yang pertama, meratanya angka partisipasi sekolah. Jangan sampai anak-anak tingkat dasar itu masih tinggi untuk angka putus sekolahnya gitu. Jadi lebih merata dari Sabang sampai Merauke dan tentunya lebih meningkat, itu yang utama pertamanya gitu. Yang keduanya tentunya meningkatnya pelayanan mutu pendidikan. Dan yang ketiganya adalah meratanya kesempatan pendidikan untuk semua. Nah, ini untuk semua. Nah, terus apa sih hubungannya gitu? Saya coba sorotin untuk yang bagian kedua. Nanti pembahasan kita lebih jauh itu terutama bagaimana sih kita mencoba membreakdown dari meningkatnya pelayanan mutu pendidikan itu secara operasionalnya seperti apa gitu tuh ya. Nah, salah satunya dengan topik yang kita coba bahas hari ini ya, yaitu boleh slide berikutnya Pak. Ya, khususnya untuk asesmen pada kurikulum Merdeka. Nah, dengan kita coba mengeksplornya lebih dalam, ini nanti muaranya itu untuk peningkatan mutu tadi ya. Khususnya terima kasih di webinar bersama komunitas guru berbagi, kita coba eksplor hari ini lebih jauh. Boleh lanjut? Ya, lanjut Pak. Ya, oke Bapak Ibu, sebelum kita langsung masuk ke kontennya, tentunya Bapak Ibu ketika mendapatkan pelatihan tentang implementasi kurikulum Merdeka kemarin, entah mungkin dari webinar langsung dari pihak kementerian ataupun juga secara offline dari Dinas Pendidikan ataupun juga yang diselenggarakan oleh banyak kegiatan gitu ya, karena saat ini tuh begitu sangat terbukanya untuk informasi, tentunya Bapak Ibu mendapatkan ini ya,
bahwa untuk peta konten dalam memahami kurikulum Merdeka itu sebenarnya empat langkah utama sih. Yang pertama yaitu memahami garis besar kurikulum Merdeka. Yang keduanya, langkah yang keduanya adalah memahami pembelajaran dan asesmennya seperti apa. Yang ketiganya yaitu memahami tentang pengembangan kurikulum operasionalnya atau yang biasa kita sebut KOSP-nya. Dan yang langkah keempatnya adalah memahami tentang pengembangan ini proyek penguatan pelajar Pancasila-nya. Jadi untuk inti dari konten di dalam kurikulum Merdeka diantaranya itu. Nah, kalau terkait tadi dengan penilaian atau asesmen itu kita ada di langkah kedua nih Bapak Ibu eksplornya, yaitu memahami pembelajaran dan asesmen. Boleh lanjut? Oke. Ya. Bapak Ibu tentunya ketika dari kegiatan yang kita lakukan itu ya, ketika kita selaku guru ada yang selalu diingatkan. Nah, kalau di kurikulum Merdeka itu prinsip pembelajaran dan asesmen ya, atau yang biasa Bapak Ibu bisa akses di panduan ya, itu namanya panduan pembelajaran dan asesmen yang dikeluarkan di tahun 2022 ini. Nanti di situ banyak diterahkan dan juga akan kita coba eksplor malam hari ini, yang tentunya kita ada di 2 poin, yaitu kalau mau mencoba meningkatkan mutu, salah satunya itu dengan merencanakan proses asesmen dan perencanaan pembelajarannya, itu kita lakukan. Lalu asesmen sendiri itu adalah penerapan praktis dari pengukuran atau cara memperoleh data melalui berbagai bentuk pengukuran, ya seperti itu. Nah, perencanaan asesmen sendiri saat ini yang Bapak Ibu sudah ketahui itu bahwa memang perlu dirancang sebuah asesmen yang bisa Bapak Ibu lakukan pada awal pembelajaran, pada saat pembelajaran, dan juga di akhir pembelajaran. Sebenarnya ini tidak terlalu berbeda, namun ada tambahan yang cukup krusial tentunya yang terkait dengan di awal pembelajaran yang biasanya kita hanya minimize. Nah, kalau di kurikulum Merdeka itu eksplornya akan lebih lagi ya untuk di awal pembelajaran seperti itu. Oke, boleh kita lanjutkan. Ya. Nah, ini Bapak Ibu kalau kita ketahui kalau untuk perancangan proses pembelajaran tentunya bagi kita atau sekolah-sekolah yang sudah memilih level 2 yaitu mandiri berubah, tentunya kita awali dengan memahami CP ya. Terus yang keduanya kita juga mampu merumuskan tujuan pembelajaran walaupun kita mengambilnya dari platform Merdeka Mengajar, minimalnya kita tahu bagaimana menurunkan dari sebuah CP menjadi TP, terus kemudian disusunnya menjadi sebuah alur yang harus kita jaga untuk keterhubungannya sampai menjadi sebuah rancangan pembelajaran yang disusun di dalam sebuah modul ajar ya. Ya tentunya Bapak Ibu juga sudah tahu gitu ya, dengan ragam strategi dan pendekatan yang tujuannya memang muaranya di student well-being ya, seperti itu. Dan hal itu akan disertai dengan perencanaan asesmennya. Nah, kalau biasanya di kurikulum sebelumnya di 2013 kan kita kadang-kadang merencanakan asesmen itu bisa jadi tidak terlalu fokus ya untuk langsung di asesmen, tapi kalau di kurikulum Merdeka itu benar-benar dari awal kita sudah merancang bahwa untuk tercapainya satu tujuan pembelajaran itu akan kita gunakan asesmen seperti apa, seperti itu. Boleh kita lanjutkan?
Ya. Nah, sehingga Bapak Ibu untuk prinsip di dalam pembelajaran asesmennya minimalnya kita pegang ya, yang tentunya juga Bapak Ibu sebenarnya secara luas sudah pernah mendapatkannya. Nah, khususnya ada 5 nih prinsip asesmennya, yaitu yang mencakup bahwa kalau asesmen itu adalah bagian terpadu, itu tuh ya. Karena kalau terpadu berarti tidak terpisah, direncanakannya juga include di dalamnya ya. Asesmen dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen itu tersebut, dan juga dirancangnya secara adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya. Nah, di sini ada adil ya, artinya tentunya kita akan mendapati anak-anak atau peserta didik dengan kemampuan yang biasanya ada sedikit gap-nya. Nah, itu bagaimana sih kita menerapkan prinsip adil di situ? Nah, itu juga perlu banyak akan praktek-praktek baik yang bisa kita eksplor ya, atau kita sampaikan di guru berbagi seperti itu. Nah, yang prinsip keempatnya adalah laporan kemajuan belajar itu adalah dan pencapaian peserta didik itu bersifat sederhana dan informatif, jadi enggak jelimet yang tidak bisa dipahami oleh orang lain, tapi harus sederhana dan sifatnya informatif. Jadi informatif ya, ada sesuatu yang bisa dipahami oleh orang yang menerimanya, dan itu bisa menjadi satu hal yang akan ditindaklanjuti. Dan tentunya di prinsip kelimanya digunakan oleh peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, atau semua orang yang terkait di dalamnya, semua pihak yang terkait di dalamnya itu sebagai bahan refleksi, ya, bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Jadi tidak lantas kalau sudah selesai melakukan satu asesmen dan kita dapat hasilnya itu menjadi sesuatu ya sudah selesai, tetapi kita bisa menjadi refleksi, oh kalau saya selaku guru harus seperti apa langkah berikutnya, oh kalau saya selaku orang tua support seperti apa, oh kalau pihak tenaga kependidikan bagaimana kerjasama yang bisa dibangun untuk di sekolahnya dan sebagainya. Itu silakan dilanjutkan Bapak Ibu. Ya, sehingga untuk terkait dengan asesmen tentunya juga kita akan diingatkan tentang tujuan pembelajaran gitu ya. Saya coba kaitkan bahwa kalau kita bicara tentang asesmen tentunya tidak lepas dari tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran sendiri Bapak Ibu sudah mendapatkannya kalau berdasarkan taksonomi Bloom diantaranya sampai dengan level 6 ya, dari mulai mengingat sampai dengan menciptakan. Kenapa hal ini menjadi sesuatu yang juga harus kita pahami? Karena nanti akan berkaitan dengan instrumen yang kita gunakan atau kita pilih. Nah, karena memang asesmen yang akan kita buat itu selalu berdasarkan tujuan yang akan kita tetapkan. Tidak lantas asesmen yang kita buat itu hanya sekedar memenuhi yang penting ada. Nah, tujuannya apa? Kalau saya ingin melihat di level mengaplikasikannya, tentunya akan instrumennya berbeda. Kalau saya ingin mengecek bahwa udah bisa nggak melihat atau level peserta didik kami itu sudah sampai di mengevaluasi, itu tuh tentunya akan berbeda instrumennya sampai dengan menciptakan. Nah, kalau hal ini sudah disadari oleh seluruh pendidik, artinya di benak masing-masing guru atau kita semua itu dengan otomatis akan memikirkan, oh kalau saya akan melihat bahwa murid saya atau peserta didik saya itu sudah mampu menganalisis, nanti akan pertanyaannya seperti apa, instrumennya bentuknya seperti apa, atau istilahnya untuk pengukurannya itu yang bagaimana. Nah, itu kreativitas tinggi itu akan muncul kalau hal ini disadari oleh seluruh pendidik. Baik, kita lanjutkan.
Nah, begitupun di kurikulum Merdeka, selain dengan taksonomi Bloom itu, di antaranya yang digunakan juga pengembangannya untuk bisa menjadi sumber bagi guru ketika akan memutuskan asesmen seperti apa sih yang akan kita gunakan. Di antaranya kita bisa nih memperhatikan yang dikembangkan oleh Tige dan Wikin ya kalau di kurikulum Merdeka. Apakah yang akan kita cek itu bagaimana peserta didik mampu memberikan penjelasan atau dia sudah sampai di tahap explanation ya, atau istilahnya mampu memberikan penjelasan atau sekedar mampu menyampaikan informasi saja, atau justru kita bisa lihat bahwa ternyata anak-anak kita itu sudah sampai mampu mengaplikasikannya. Nggak hanya mengaplikasikannya, ternyata bisa sampai dia muncul rasa empatinya gitu tuh ya. Dengan diberikan satu pemantik seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Hadi ya dan juga Bu Yati, itu bisa nih akan muncul empati lebih nih dari anak-anak gitu berdasarkan pembahasan itu. Empatinya diantaranya nggak lagi harus bentuknya, aplikasinya nggak lagi harus disuruh gitu, karena sudah muncul rasa kebutuhan, rasa empati bahwa hal itu menyiram itu menjadi satu bagian yang harus dilakukan gitu ya, atau menginterpretasinya sampai juga dia mampu mempunyai perspektif sendiri dan mampu pengenalan diri dan refleksi diri. Nah, di antaranya yang sudah diinisiasi oleh Pak Hadi tadi dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik, pertanyaan-pertanyaan yang mendekatkan, itu salah satu bagian yang bisa kita usahakan menjadi satu asesmen ya. Namun asesmen yang seperti itu masuknya jenisnya kepada apa, nah itu yang akan kita coba eksplor lebih lanjut ya. Oke Bapak Ibu, silakan dilanjutkan slide-nya. Nah, selain yang tadi Bapak Ibu yang menurut Tige dan Wikin di buku panduan pembelajaran dan asesmen gitu dijelaskan juga gitu ya, bahwa ketika kita mau menentukan satu asesmen, kita juga bisa akan mengenali bahwa kemampuan anak itu ada di tingkat berapa gitu. Apakah tingkat 1 yaitu hanya sampai di mengenali dan mengingat kembali, ataukah dia sudah sampai ke tingkat 2, kita ingin mengecek ya apakah sudah nyampe di tingkat 2 yaitu sudah sampai ke pemahaman gitu ya. Seperti contoh ketika saya sebenarnya saya hanya mengecek misalkan anak tersebut itu sudah bisa baca atau belum, karena saya pun gitu selalu mencoba mensupport guru-guru yang mempunyai anak-anak yang masih punya keterlambatan di dalam membaca. Nah, di antaranya ketika saya bersamai mereka membaca itu biasanya dengan spontan saya akan bertanya ketika ada gambar dan kalimat pertanyaan sebuah teks gitu ya, saya akan sekedar bertanya gitu, berarti yang sedang naik di yang namanya si A itu yang mana ya gitu ya, seperti itu. Ini Bu, gitu. Dia akan menunjuk ke gambarnya. Kenapa kamu mengatakan bahwa si A ini adalah bahwa yang ada di atas kerbau ini adalah si A gitu ya, seperti itu. Iya tadi Bu, karena di sini ada di bacaannya. Berarti dia sudah bisa nih mensinkronkan, sudah paham ya seperti itu. Nah, kalau kita mau coba lagi ke analisisnya gitu, saya coba nih untuk itu. Nah, kalau yang kakeknya yang mana ya, kata saya tuh lihat di gambarnya gitu. Yang ini nih Bu, kalau kakeknya itu saya bersamai anak kelas 2 ya, seperti itu. Kenapa kamu mengatakan bahwa yang gambar itu adalah kakek gitu? Itu Bu ada kerutan di wajahnya gitu. Jadi dia sudah mencoba tuh menganalisis ya gitu. Boleh lanjut?
Ya, sampai juga bisa apakah kita ingin tahu bahwa anak tersebut mampu nggak memanfaatkan pengetahuan yang dia dapatkan, sehingga saya coba mengeceknya itu misalkan ketika saya sodorkan buku, kalimatnya sederhana, misalkan ada kresek di lihat, ada kresek di parit, ya seperti itu. Nah gitu. Terus saya coba nanti ekspor dengan pertanyaan gitu ya, pertanyaannya itu kira-kira menurutmu kalau kresek-kresek ini atau istilahnya tas plastik ya di situnya ada di parit tersebut itu akan seperti apa gitu, mengganggu tidak. Nah itu kita coba nih bahwa anak-anak sudah mampu nggak memanfaatkan pengetahuan yang dia dapatkan dari bacaan itu, sampai juga tingkat kelima yaitu metakognisinya mampu menghubungkan keseluruhannya ya gitu, atau bisa sampai ke tingkat 6 yaitu mampu seseorang akan melakukan atau tidak melakukan sesuatu tugas. Jadi dia sudah bisa memanage dirinya seperti itu. Oke, lanjut. Ya. Nah, untuk di kegiatan kali ini kita coba fokus ya Bapak Ibu ke asesmen formatif sama sumatif, karena kita juga mengenal kalau di kurikulum Merdeka itu Bapak Ibu mengenal diagnostik, ada formatif dan ada juga sumatif. Nah, kalau Bapak Ibu untuk asesmen diagnostik rasanya sudah teramat banyak ya, walaupun formatif dan sumatif juga sebenarnya gamblang sih, banyak sekali informasinya. Namun khusus untuk diagnostik itu ketersediaannya cukup besar di platform Merdeka Mengajar. Sampai penjelasannya, bentuknya, asesmen yang untuk muridnya itu semua sudah bisa Bapak Ibu akses ya. Sehingga saya coba kita fokus aja coba ke asesmen formatif dan sumatif. Boleh lanjut? Ya. Nah, ini Bapak Ibu, untuk jenis asesmen kita tahu bahwa asesmen pembelajaran atau untuk learning itu bisa sebagai as, for, dan of-nya gitu ya. Artinya asesmen yang as itu berarti sebagai, dia digunakan sebagai refleksi proses pembelajaran. Asesmen juga berdasarkan jenisnya bisa untuk for ya, atau untuk ya. Jadi asesmen ini untuk perbaikan dari proses pembelajaran, dan asesmen juga bisa sebagai of atau terhadap ya. Artinya asesmen sebagai evaluasi pada akhir proses pembelajaran. Nah, selama ini untuk di lapangan biasanya asesmen itu porsi besarnya itu hanya di asesmen of gitu, atau hanya terhadap gitu. Artinya asesmen itu hanya digunakan sebagai evaluasi pada akhir proses pembelajaran. Sedangkan untuk perbaikan, untuk sebagai refleksi, ini biasanya proporsinya atau prosentasenya itu masih sedikit ya gitu, atau masih minimize. Nah, namun dari yang tadi saya coba pertanyaan di awal ketika dengan jawaban Bu Yati atau dengan Pak Hadi tadi, itu sebenarnya sudah menunjukkan tuh untuk as dan for-nya gitu tuh. Jadi ada proses perbaikan yang bisa kita lakukan dari pertanyaan-pertanyaan sederhana, ataupun tadi kok dengan proyek itu kok anak-anak lebih antusias. Nah, itu sebenarnya sudah merupakan bagian refleksi gitu tuh. Artinya oh iya, berarti kalau antusias itu kayaknya akan dipakai terus, akan ditingkatkan atau ditinggalkan. Nah, itu kan bisa ya Bapak Ibu ya. Nah, itulah jenis asesmen gitu ya. Jadi
antara ini untuk as, for, of ini ada sementara yang selama ini kita bagian besar itu adalah hanya di of atau asesmen sumatifnya. Nah, bagaimana nih untuk formatifnya? Ini Bapak Ibu sebenarnya sudah dilakukan, namun kadang-kadang karena misalkan tidak terlalu dianggap penting dan diseriusi, biasanya asesmen formatif itu lebih hanya dianggap biasa. Padahal kalau dikelola dengan baik, kekuatannya mampu untuk memberi sumbangsi besar terhadap hasil di asesmen sumatif. Baik, kita lanjutkan. Ya. Nah, ini Bapak Ibu untuk konsep asesmen formatif dan sumatif ya. Kita ketahui bahwa yang dimaksud dengan formatif itu adalah metode evaluasi yang dilakukan untuk evaluasi proses pemahaman murid, kebutuhan pembelajaran, dan kemajuan akademik selama pembelajaran. Jadi artinya untuk formatif ini dilakukan itu tidak hanya mengukur dari akhir sebuah penyampaian, tetapi bisa digunakan untuk melihat apakah di dalam proses pemahamannya itu sudah pas atau ada yang masih belum tepat sesuai dengan tujuan yang kita tetapkan, dan kita akan jadi berpikir bahwa kebutuhan pembelajaran, oh ya berarti saya harus tambah di apanya gitu ya. Nah, itu dari hasil formatif yang kita lakukan, dan Bapak Ibu mungkin melaksanakannya tadi untuk formatif itu tidak harus berupa tertulis gitu ya, tetapi bisa melalui pertanyaan-pertanyaan langsung selama proses pembelajaran seperti itu. Nah, sementara sebenarnya asesmen formatif itu untuk memantau pembelajaran murid dan memberikan umpan balik yang berkala dan berkelanjutan. Saya merasakannya ketika asesmen formatif itu memang saya seriusi untuk saya sampaikan dan saya tekankan, itu ada dan saya langsung beri umpan balik dan ada progres yang bisa saya lihat ketika hanya dengan wah hari ini saya lihat kemampuan membacamu sudah semakin lancar ya nak gitu tuh ya, misalkan hanya dengan kalimat-kalimat sederhana, atau misalkan saya hanya minta bagaimana menurutmu kayak ya, karena biasanya ada murid kelas 2 yang senang sekali masuk ke ruangan saya, Bu aku mau belajar gitu, dan saya coba walaupun saya nggak punya kelas lagi, tetapi saya memang membuka pintu ruangan kantor saya itu untuk mereka gitu, untuk misalkan sekedar diskusi tentang buku, karena memang saya taruh pojok baca ya di kantor saya itu, sehingga mereka itu saya jadikan sebagai alat untuk saya berkomunikasi, dan biasanya secara nggak langsung bisa kalau kita lagi diskusi itu bisa seperti saya mengelola kelasnya ya kayak, dan bisa saya lakukan formatifnya gitu, khususnya untuk anak-anak yang kemampuan membacanya masih belum lancar gitu, dengan saya memberikan umpan balik secara berkala dan langsung gitu tuh ya, akhirnya saya bisa melihat progres besar gitu dalam 1 bulan 2 bulan itu, yang tadinya ketika dia pindahan mengenali huruf saja belum. Nah, ini di 2 bulan ini sudah begitu pesat dia mengalami ini kemajuan seperti itu. Itu ya Bapak Ibu. Jadi asesmen formatif itu sebenarnya bisa dilakukan oleh guru, teman, atau diri sendiri. Makanya saya kadang juga bertanya kepada anak-anak yang itu ya,
Halo, Ya, Bu, bisa suara dilanjutkan. suara saya bisa terdengar? Terdengar, Bu, terdengar. Oke, tadi terputus ya, Pak? Terputus sedikit, Bu. Oke, iya. Nah, itu terhadap diri sendiri juga bisa seperti hanya pertanyaan, menurutmu ini ya kemampuan membacamu ada kemajuan nggak, nak, gitu tuh ya. Padahal kalimatnya sih sederhana gitu tuh ya, tapi dia memberikan jawaban juga terhadap dirinya sendiri itu enak gitu tuh ya, dan itu bisa ada satu feedback dan ada satu kemajuan yang bisa terukur. Jadi anak juga semakin, oh iya ya, saya harus memperbaiki apalagi berikutnya gitu. Nah, sedangkan asesmen sumatif di sini Bapak Ibu adalah metode evaluasi yang dilakukan di akhir pembelajaran ya tadi untuk mengukur ketercapaian dari satu pembahasan yang direncanakan gitu. Misalkan satu pembahasan selesai dan kita merencanakan untuk melihat pemahamannya, nah itu asesmen sumatif. Sehingga asesmen sumatif itu seringkali memiliki taruhan tinggi karena berpengaruh terhadap nilai akhir murid, sehingga sering diprioritaskan murid daripada asesmen formatif gitu, karena yang dilatihkannya yang namanya menilai itu biasanya hanya ketika di ulangan ya gitu, atau di misalkan PTS, padahal yang tadi itu kalimat-kalimat sederhana ketika kita memberikan langsung umpan balik, terusan memberikan satu apresiasi, terusan hanya mengecek coba apa bedanya dengan hari kemarin nih, kemampuan sekarangnya nih, nak, gitu. Biasanya saya hanya bertanya-bertanya hal-hal yang sederhana gitu ya kepada mereka. Itu biasanya mereka akan lebih banyak bicara gitu, memberikan jawaban, dan itu mereka temukan sendiri perbaikan-perbaikan, akhirnya oh iya ya Bu, aku kok semakin ini nih, kemarin kalau yang NG itu susah, saya sekarang kalau baca NG tuh saya udah bisa gitu tuh. Jadi padahal hal-hal yang sederhana itu gitu tuh. Nah, itu ya Bapak Ibu. Boleh lanjut Bapak Ibu? Nah, ini Bapak Ibu untuk irisan dari asesmen formatif dan asesmen sumatif gitu ya. Untuk asesmen formatif itu sebenarnya manfaatnya bagi guru bisa sebagai untuk kegiatan mengawasi pembelajaran murid, memastikan perkembangan murid. Jadi, oh anak itu misalkan tidak yang tetapi dia ada step nambah gitu, ada istilahnya ada yang bertumbuh di dalam dirinya, walaupun bertumbuhnya itu bisa sangat berdiferensiasi, bisa sangat berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, sekaligus mengecek pemahaman murid. Nah, bisa juga biasanya saya tuh ini ya, kalau untuk murid itu untuk mengevaluasi pembelajaran sendiri, dan justru bisa untuk melihat dengan temannya. Dia bisa untuk membandingkan dengan temannya gitu ya, seperti itu. Kayak kemarin saya coba ke Faki sama Dava ya, anak kelas 2 yang biasanya suka masuk di ruangan saya itu. Karena dia sama-sama pemahamannya dari awal tuh di membaca, ketika saya mencoba coba Faki perhatikan nih, Dava mau baca gitu terlihat, terusan saya minta pendapatnya Faki mau nggak sama kemampuannya kayak gini nih, Dava nih udah menurutmu gimana? Iya Bu, udah lancar, dan ya Faki mau nggak seperti itu. Nah, itu ada ya, mengevaluasi pembelajaran sendiri gitu dilakukan, padahal hanya kalimat-kalimat sederhana sih itu dilakukan. Jadi bisa untuk gurunya ada, untuk muridnya juga dia mampu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahannya. Oh, berarti saya tambahkan di sininya gitu ya. Oh, saya itu sebenarnya itu karena saya selalu itu, bagus loh, itu tuh bacanya sekarang udah tambah lancar. Kalau kemarin ya masih satu kata itu kan lama. Nah, sekarang satu katanya udah tambah cepat gitu tuh ya.
berarti tambah keren nggak tuh? Nah itu kan berarti dia sudah melihat, mengidentifikasi kekuatannya dia ya, walaupun masih dengan bantuan ya, karena memang dia masih kelas bawah seperti itu. Nah itu Bapak Ibu. Sedangkan kalau untuk asesmen sumatif itu bagi guru digunakan untuk mengukur apakah murid itu sudah memenuhi capaian pembelajaran gitu ya, karena nanti kaitannya dengan penilaian hasil akhir dan rapor atau istilahnya laporan hasil belajar yang harus diberikan gitu ya. Jadi apakah murid sudah memenuhi capaian pembelajaran dan sejauh mana sudah mencapai akhir unit pembelajaran, dan untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran selanjutnya. Itulah asesmen sumatif. Tapi kalau formatif tadi, jadi untuk memastikan memang ada tingkatan gitu, walaupun sesederhana atau sekecil apapun. Nah, untuk asesmen sumatif bagi murid sebagai apa? Untuk memahami performa di akhir unit pembelajarannya. Ya, kalau di masalah berhitung itu saya sudah sampai di mana nih gitu tuh ya. Nah, itu murid-murid juga sudah tahu ya. Terusan memahami apakah mereka sudah memenuhi capaian pembelajaran dan sejauh mana sudah mencapai akhir unit pembelajaran. Contoh ya, misalkan ketika saya mengajarkan membaca, kan saya menggunakannya buku berjenjang nih, ada warna merah, ada warna hijau, baru warna kuning. Nah, biasanya warna merahnya sudah lancar nih Nak. Kalau kamu bacanya lancar, boleh nih kita lanjut ya ke buku selanjutnya. Jadi anak pun juga dengan melakukan asesmen sumatif itu mereka jadi tahu bahwa oh saya tuh sudah memenuhi nih, saya boleh lanjut gitu. Oh berarti nanti saya boleh lanjut ya Bu ke buku lanjutnya. Kalau misalkan di membaca ya gitu, karena saya kan nggak megang kelas ya Bapak Ibu, tapi nanti kalau Bapak Ibu bisa sangat disinkronkan, sehingga kedua asesmen itu merupakan cara untuk menilai pembelajaran murid, merupakan kesempatan untuk menerima dan memberikan umpan balik, sekaligus merupakan cara untuk mengevaluasi keefektifan pengajaran dan pembelajaran. Jadi Bapak Ibu saya titip asesmen formatif itu jangan dikecilkan, artinya ngapain sih ngajak ngobrol, ngapain sih kita banyak tanya-tanya memberikan kalimat pemantik, padahal bisa sangat memberikan support terhadap hasil asesmen sumatif gitu kalau kitanya di formatifnya dibiasakan gitu. Itu boleh yang selanjutnya. Nah, inilah kenapa tadi saya menyampaikan ini, karena ini posisinya Bapak Ibu. Di kondisi saat ini gitu ya, kita itu masih seringnya proporsinya, prosentasenya itu masih lebih berat di assessment of learning-nya gitu, yang tadi ya yang sudah saya sampaikan gitu tuh loh, yaitu hanya untuk mengukur saja ketercapaian tadi. Sedangkan di for learning sama as learning itu masih minimize gitu. Nah, harapannya dengan kurikulum baru ini bisa berimbang gitu. Malah justru di sini Bapak Ibu diharapkan lebih berat ya, lebih beratnya itu prosentasenya justru di assessment for learning sama as learning-nya, bukan di off learning-nya. Jadi bukan di sumatif, hanya misalkan selama ini kan prosentasi terbesarnya itu selalu di hasil ulangan akhir gitu, atau misalkan di PAS saja atau di PAT saja ya, atau di PTS itu saja yang biasanya menjadi pertimbangan kita bahwa anak itu akan melanjutkan atau tidak. Nah, sekarang mah ini Bapak Ibu, jadi kalau kita melihat dalam keseharian ketika kita melakukan formatifnya itu dia mampu menunjukkan progres, nah itu yang harus kita hargai, karena itu yang akan mengkaitkan dengan adanya
teaching and the right level gitu ya. Jadi walaupun dia berada di kelas yang sama, itu akan memungkinkan perbedaan kemampuan dan itu sama-sama harus dilayani gitu, seperti itu. Itu Bapak Ibu ya. Jadi mengutamakan assessment as learning dan for learning itu yang diharapkan dari kurikulum merdeka gitu ya. Karena nanti ini kaitannya sama berarti anak-anak naik semua ya gitu ya, istilahnya kan karena fase ya, fase. Nah ini jawabannya karena kaitannya dengan ini gitu. Jadi dia bisa berada di fase yang A di kelas 2 karena kan masih satu fase gitu ya. Tapi bisa jadi walaupun dia ada di kelas 2 namun tadi kemampuan yang berbeda gitu tuh ya. Seperti itu. Karena kita tetap terapkan di for learning sama as learning-nya seperti itu. Oke, boleh dilanjutkan Bapak Ibu? Nah, ini ya Bapak Ibu, penting nih pada kurikulum ini tuh guru diharapkan mampu memberikan proporsi lebih banyak pada pelaksanaan asesmen formatif daripada menitik beratkan orientasinya pada asesmen sumatif gitu. Nah, seperti apakah asesmen formatif bisa kita eksplor, ini yang akan bisa membuka banyak sekali sharing praktek baik Pak Hadi. Jadi bisa aja nanti khusus nih, kalau asesmen formatif itu nanti prakteknya seperti apa? Di lesson study-nya kita bisa buka, bisa lanjut, seperti itulah diskusinya bisa akan sangat berkembang gitu ya. Nah, harapannya ini akan mendukung proses penanaman kesadaran bahwa proses itu lebih penting daripada hanya sebatas hasil akhir gitu. Jangan melulu ketika hasil akhirnya dia 50 padahal di prosesnya itu dia menunjukkan begitu banyak progres yang sudah dia perlihatkan. Nah, itu Bapak Ibu juga harus berkeadilan itu diantaranya di situ. Oke ya Bapak Ibu, sehingga persentasenya jelas di sini ya, di piramida ini yang besar adalah for dan as-nya. Sementara asesmen sumatif itu hanya persentase kecil, hanya di puncak saja nih, hanya itu ya. Kalau selama ini selalu yang diagung-agungkan kan gitu tuh ya, kalau untuk yang sumatif ya Pak Hadi ya, wah pokoknya ribut deh kalau sumatif tuh pokoknya dipersiapkan banget, sementara kalau di for sama as-nya itu suka nggak ada diskusi, tidak ada saling sharing, padahal ini loh ketika kita muridku kok nggak ini ya bermasalah ini gitu, kita bisa ngobrol dengan sesama guru gitu, kita bisa dengan pertanyaan apa sih, nah itu sebenarnya bagian dari yang kita bisa lebih melatihkan kita untuk melakukan asesmen formatif gitu, karena jawabannya biasanya memang dari kita temukan kadang-kadang dari siswa sendiri gitu ya, dan penemuannya itu secara nggak langsung ya gitu, oleh kita juga trialnya itu akan bisa sangat berbeda antara kelompok siswa tertentu dengan siswa yang lainnya. Mungkin di sekolahnya saya akan berbeda dengan di sekolahnya Bapak guru hebat semua ya gitu. Oke, lanjut. Ya. Nah, ini Bapak Ibu untuk penekanan pada asesmen formatif itu sebenarnya untuk tujuannya membangun keseimbangan antara asesmen formatif dan sumatif gitu ya. Jadi yang sudah tadi saya sampaikan sebaiknya lebih banyak gitu. Yang lebih banyak itu apa? Formatifnya dari jumlah asesmen sumatifnya. Nah, yang seperti apakah itu ya Bapak Ibu nanti yang harus lebih banyak dieksplor, sedangkan untuk contoh yang lebih banyak di platform Merdeka Mengajar kan baru asesmen diagnostik nih Bapak Ibu. Nah, itu asesmen formatif yang penerapannya seperti apa, terusan tadi yang saya contohkan misalkan di kemampuan membaca saya buat pertanyaan-pertanyaan yang karena saya merencanakan ketika saya mau mengajarkan membaca buku satu nih, nanti saya akan bertanya ini, mengeksplor gambar, itu sudah saya rencanakan gitu ketika anak-anak tersebut menghampiri saya gitu. Saya akan bertanya misalkan menurutmu
ya gitu, akan ada explore lah seperti itu. Kalau menurut kamu seperti apa gitu, atau coba deh ceritakan kalau dari gambar itu. Nah, itu biasanya seperti itu Bapak Ibu yang saya bangun ya, seperti itu. Dan itu juga yang saya komunikasikan dengan guru-guru kami di sekolah itu. Oke, lanjut. Ya, Bapak Ibu, untuk yang disampaikan tadi intinya itu mengubah paradigma belajar yang menitik beratkan pada nilai menjadi belajar yang menitik beratkan pada proses. Saya kadang bertanya nih ketika Bapak Ibu, sebenarnya ketika anak-anak dapat angka 70 nih Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu tuh 70 itu yang terpikir dari anak itu apa sih gitu. Ketika Bapak Ibu dapat misalkan angka 80 gitu, yang terpikir oleh Pak Hadi atau istilahnya teman-teman hebat saat ini tuh apa dengan angka 80 gitu. Kira-kira jelas nggak? Tahu nggak gitu kalau 80 sebenarnya artinya apa sih? Kita 70 itu artinya apa sih gitu. Nah, lain kalau misalkan kita menyampaikan ini ya, narasi nilainya tuh, deskripsi. Wah, tulisan kamu itu sudah rapi. Nah, namun perhatikan ya tanda bacanya gitu misalkan ya. Jadi dia lebih tahu gitu tuh ya. Jadi lebih jelas daripada misalkan hanya sekedar angka gitu ya, seperti itu. Makanya itu Bapak Ibu untuk di kurikulum Merdeka itu hanya contoh sederhana ya. Kalau praktek yang lainnya sih banyak sekali Bapak Ibu. Jika ketergantungan pada asesmen sumatif itu masih terjadi dengan umpan balik yang sedikit, maka dapat menghambat proses murid untuk mengalami pengetahuan. Makanya yang terjadi kenapa mereka itu tidak menjadikan belajar itu menjadi kebutuhannya, karena tadi bisa jadi proses yang kita ciptakan kepada merekanya itu enggak mengarah ke sana, gitu ya. Baik Bapak Ibu lanjut. Ya. Nah, Bapak Ibu agak berantakan ini ya jadinya kalau sudah di untuk bentuk asesmen formatif dan sumatif, misalkan yang bentuk asesmen tertulisnya sebenarnya banyak sekali ya Bapak Ibu. Tapi biasanya kita itu hanya terfokusnya tuh di tes tertulis selama ini tuh, khususnya yang sumatif nih. Kuis pilihan misalkan pilihan ganda gitu, atau pertanyaan, atau menerapkan umpan balik. Biasanya yang kita familiar itu di tes tertulis. Padahal Bapak Ibu, bentuk asesmen tertulis baik formatif sumatif itu sangat banyak sih ragamnya gitu. Saya pernah menerapkan berupa esai gitu ya. Esainya jangan dibayangkan yang sulit-sulit ya Bapak Ibu. Misalkan saya hanya minta mereka kemarin waktu mengampu kelas 6 ya, misalkan saya ajak mengunjungi PLN untuk pelajaran tentang tema listrik ya. Nah, terusan saya minta mereka untuk mengungkapkan ya, misalkan kenapa sih harus belajar ke sini gitu ya, dengan misalkan membuat esainya gitu ya. Nah, nanti kita kasih keterampilannya, apa sih itu esai, karena tujuannya apa? Mengasah keterampilan menulis akademis ke murid, sehingga nanti saya bilang nanti kalau tulisanmu bagus, Ibu kirim ya ke ini, ke koran radar, ke Gelemaca, kan seperti itu. Jadi memang ada keterhubungannya gitu ya, seperti itu. Nah, bisa juga sebagai refleksi saya lakukan Bapak Ibu ketika COVID kemarin gitu ya, alih-alih tidak melakukan apapun, saya bentuknya itu formatif sumatifnya itu tertulisnya itu misalkan merefleksi misalkan, oh kalau COVID sekarang apa sih cita-citanya kamu? Nah, akhirnya mereka menyampaikan, oh kalau saya sih ingin jadi dokter Bu, jadi perawat Bu, jadi ini, jadi penemu obatnya. Wah, alih-alih mereka tulisannya dibiarkan, saya kumpulkan, jadilah buku gitu ya. Hasil refleksi itu dapat digunakan tuh melihat sisi lain. Nah, ketika saya baca tulisan-tulisannya,
saya jadi berpikir, saya nggak ragu nih, ternyata anak-anak walaupun di rumah mereka bertumbuh kemampuannya untuk empatinya, bahwa oh di masa sulit ini saya harus bagaimana, mereka tetap berpikir. Nah itu bisa juga berupa jurnal Bapak Ibu. Ya, jurnal sederhana, hanya menuliskan apa yang kamu lakukan. Kayak tadi ya, saya minta, ini anak kelas 2 ya, kemampuan bacanya udah agak naik ya, sehingga saya beri buku nih, Dava, saya minta nanti hari ini kamu melakukan apa aja dari pagi, tulis ya, jadi 5 ya, 5 kegiatan, saya bilang. Kayak gimana Bu gitu, padahal larinya sih ke jurnal, tujuannya sih gitu, saya melatihkan ke jurnal. Misalkan kamu kalau dari pagi itu apa aja nih, nah yang kamu lakukan dari mulai membuka mata, oh saya mandi Bu gitu, atau saya sarapan Bu, nanti saya bentuk menjadi kalimatnya, karena kan mereka masih anak kelas 2 ya gitu, hanya untuk menyusun kalimat saja. Misalkan saya sarapan nasi kuning gitu, misalkan hanya kalimat-kalimat sederhana gitu ya untuk itu, tapi dia bisa untuk membentuk untuk jurnalnya, melatih itu. Nah kalau untuk di kelas tingginya itu bisa Bapak Ibu untuk menjadi sebuah hasil kreatif. Lanjut. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk terkait penilaian formatif dan sumatif. Akan sangat banyak untuk diskusi lanjutan Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Masih sangat tidak jelas ya pastinya. Iya, baik. Biarkan saja Bu untuk pemantik juga ini ya. Buat penasaran rekan-rekan ini. Baik, terima kasih Ibu Dewi Wijiati yang telah memaparkan materi yang cukup luar biasa, dan bagi saya pribadi ini adalah hal yang sangat-sangat menarik dan memberi inspirasi kepada saya pribadi, sehingga bisa nanti diterapkan di ruang-ruang kelas ya Bu ya, seperti itu. Dan intinya adalah di sini untuk asesmen ini bukan hanya penilaian yang bersifat berupa angka-angka, tetapi yang paling penting itu adalah bagaimana anak-anak bisa membersamai prosesnya, sehingga dia bisa mengeksplor kemampuannya, bisa mengeksplor mungkin juga ada bakat dan minat yang tersembunyi di diri mereka, sehingga bisa tereksplorkan. Mungkin seperti itu benang merahnya ya Bu ya. Terima kasih banyak Bu Dewi. Dan untuk rekan-rekan ini ada waktu kurang lebih 15 menit nih Bu Dewi, kurang lebih. Iya. Jadi diberikan kesempatan untuk 2 penanya atau 3 penanya lah ya. Secara singkat saja ya Bapak dan Ibu Guru. Silakan untuk bisa raise hand. Dimulai dari Pak Ismail Rahman. Dan nanti Bapak dan Ibu bisa untuk mengisi link presensi di chat ya untuk pengiriman atau syarat untuk pengiriman sertifikat ya. Silakan untuk yang pertama adalah Bapak Ismail Rahman. Silakan Pak Ismail, dari mana asalnya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Gorontalo. Luar biasa. Salam kenal Pak Ismail dari Gorontalo. Ya, baik-baik. Saya tertarik dengan penilaian formatif dan sumatif. Apakah ada masih suara saya? Ya, terdengar Pak Ismail, silakan. Sangat jelas sekali. Ya, ternyata penilaian formatif lebih banyak membangun terhadap proses perkembangan peserta didik dibandingkan dengan sumatif yang lebih berorientasi pada tes. Apakah permainan formatif itu lebih berorientasi kepada lisan dengan bentuk catatan secara periodik bisa membantu untuk kelanjutan penilaian sumatif? Mohon maaf Pak kalau saya salah. Mohon petunjuk dan bimbingannya. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Ismail Rahman atas pertanyaannya. Mungkin langsung dijawab saja ya Bu Dewi.
supaya bisa mengefektifkan waktu sambil menunggu Bapak dan Bu yang lain. Ya. Ya, salam kenal Pak Ismail dari Gorontalo. Ya, ini kita juga belajar juga ini Pak ya. Dari teman-teman Nun Jauh ya. Tadi saya juga dari Aceh ada nih Aceh, Pak. Masya Allah ya gitu luar biasa. Terima kasih. Padahal udah malam sekali ya berarti. Ya, oke. Tadi formatif itu apa lebih banyak lisan ya gitu, atau kalau misalkan kita berikan sebuah tulisan itu bisa menjadi tadi yang dikatakan oleh Pak Ismailnya, artinya bisa untuk menunjang untuk asesmen sumatifnya. Untuk yang sudah saya lakukan di formatif itu, kan kalau untuk formatif itu tidak harus selalu tulisan ya, walaupun tadi yang tertulisnya juga ada ya, gitu. Yang tertulisnya kan diantaranya tadi jurnal gitu tuh ya, seperti itu, poster juga seperti itu. Nah, ketika di formatif secara lisan itu memang lebih istilahnya itu lebih enak dilakukan gitu tuh loh. Artinya kita tidak selalu terpaku di perencanaan yang sulit gitu ya, atau yang istilahnya kaku gitu tuh, tapi bisa mengalir dengan sendirinya karena kita jadi tahu ketika di pembelajaran membaca saya ingin mengetahui anak itu sebenarnya sudah paham nggak sih dengan yang dia baca gitu misalkan. Nah itu biasanya saya akan merdeka untuk mencoba pertanyaan-pertanyaan yang bisa terurai gitu ya, yang bisa untuk melihat bahwa mereka tahu gitu ya tentang bacaan yang mereka baca. Padahal misalkan di situ hanya misalkan bonekaku ya, bonekaku kudapat dari ibu gitu ya. Saya hanya bertanya gitu tuh ya. Itu bonekanya siapa gitu kan, pertanyaannya sebenarnya hanya sederhana ya seperti itu gitu. Oh, aku Bu. Oh, jadi aku itu punya apa kan seperti itu. Boneka gitu. Jadi sebenarnya hanya iya anak ini berarti udah paham nih dengan apa yang dibacanya. Berarti biasanya kalau sudah seperti itu saya akan tingkatkan lagi gitu ya. Oh ya udah sekarang akan menulis gitu ya seperti itu. Nah, kalau untuk tadi bisa nggak istilahnya yang tertulis bisa Pak, dan itu akan sangat membuka sekali ya untuk kita. Oh, kalau yang tertulisnya misalkan kalau di akhir ya, di akhir pembelajaran itu kan nggak semuanya sumatif tuh, tapi istilahnya bisa juga untuk hanya di satu pertemuan itu kita ingin melihat apa sudah ada perubahan ini enggak, ada perubahan pemahaman enggak yang dilakukan. Nah, kita bisa melalui satu buah pertanyaan tapi disampaikan kepada semua dan kita bisa akan lihat ayo menurut kalian apa nih jawabannya gitu. Nah, mereka kan akan menjawab tuh. Nah, itu bisa melatih anak juga untuk berani menyampaikan. Jadi untuk berbicaranya, untuk presentasinya mereka juga itu. Nah, itulah formatif gitu. Jadi malah lebih dinamikanya itu lebih luas ya gitu, karena kita jadi lebih kreatif untuk menciptakan saya ingin anak ini pengen kelihatan apanya, saya harus menstimulasi apanya gitu, akan sangat banyak muncul gitu ya Bapak Ibu. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan Pak Hadi. Baik Bu, terima kasih sekali. Jadi intinya adalah untuk formatif ini bisa menstimulasi kemampuan dan siswa mungkin ya Bu ya, seperti itu intinya. Oke. Ya, baik Bu. Betul. Nah ini ada sambil menunggu rekan-rekan guru yang lainnya, ada di kolom chat nih Bu, dari Bu Teri atau Pak Teri ini. Izin bertanya Ibu Hapunten terkait pertanyaan tidak harus berupa tertulis. Pertanyaan yang diberikan secara terbuka di depan kelas atau satu persatu. Kemudian apakah pertanyaan yang diberikan tersebut akan menjadi jawaban terbuka dari siswa?
atau teknik terbaik ketika memberikan pertanyaan lisan agar kita bisa menilai kemampuan siswa tersebut? Bagaimana Ibu? Seperti itu. Ya, Bapak Ibu, terima kasih sebelumnya dari Pak siapa Pak? Ibu Terry atau Pak Terry nih Bu? Iya. Ya. Ada di chat ya? Ada di chat ya, betul Bu. Oke. Berarti yang atas ya Pak? Ya, yang atas. Oh iya. Oh iya, dari Pak Terry ya di sini. Terkait pertanyaan tidak harus berupa tertulis gitu. Pertanyaan yang diberikan secara terbuka di depan kelas atau satu persatu. Ya, untuk pertanyaan itu bisa dilakukan secara umum kalau memang konteksnya itu bisa kita berikan untuk bersama-sama, atau juga kita bisa untuk mengecek beberapa siswa yang kita terlihat itu misalkan membutuhkan pertanyaan itu untuk memastikan kita juga sebagai gurunya gitu kan, terlihat ya Bapak Ibu ya kalau ada ini, tapi bukan pertanyaan yang membuat mereka kaget atau istilahnya mematikan semangat mereka gitu atau membunuh mereka, tetapi pertanyaan yang membuat mereka itu jadi bersemangat untuk memberikan respon terhadap pembelajaran yang dilakukan. Jadi terhadap pertanyaan itu bisa secara terbuka dilakukan kepada banyak, bisa juga kepada beberapa yang memang kita butuhkan gitu, tergantung konteks yang coba kita mau ceknya ya, seperti itu, bahwa oh ini materi yang kita sampaikan itu sudah sejauh mana nih gitu tuh ya, sudah dipahami oleh anak, karena nanti dimensinya itu bisa sangat nyambung dengan banyak gitu. Malah kalau kita bisa mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik itu, kadang-kadang kita juga speechless ya terhadap jawaban-jawaban yang diberikan anak gitu. Misalkan ada studi kasus kita sampaikan, misalkan ada A gitu. Nah, menurut kalian seperti apa nih? Misalkan dengan menyampaikan misalkan penerapan sila Pancasila gitu ya. Nah, kita kan ingin mengetahui ya anak-anak itu bagaimana sih tanggapannya. Nah, gitu bisa kita mencoba coba nih dari kalian apa nih, ada ide apa gitu, atau istilahnya pendapat kalian seperti apa kalau mendapati yang seperti itu. Biasanya mereka akan langsung tep gitu tuh ya, karena kitanya juga bertanyanya tuh enak ke merekanya tuh, tidak seperti kayak menghakimi jadi mereka takut gitu. Gaya kitanya juga enak karena memang untuk menumbuhkan berani saja. Yang penting berani dulu nih gitu tuh ya, seperti itu. Nah, nanti kalau berani sudah terpupuk, nanti akan kita tingkatkan lagi untuk lebih terarah, tingkatkan lagi untuk lebih mendalam. Nah, itu biasanya yang saya coba lakukan ketika menerapkan di formatif seperti itu, Pak. Iya, baik, terima kasih Bu atas jawabannya. Dan memang Bu, dalam pertanyaan pemantik itu kadang-kadang ya tadi yang Ibu katakan jadi speechless gitu ya. Karena apa? Ternyata pertanyaan yang diajukan seorang guru kepada siswanya itu kadang-kadang ada jawaban yang kontekstual gitu. Kontekstualnya dalam artian anak-anak itu mengalami sendiri di rumah, bahkan lebih dari itu gitu, bahkan dia juga bisa memecahkan masalahnya. Luar biasa itu. Oke. Baik, terima kasih Bu. Nah, ini ada masukan nih, ada tambahan nih dari Pak. Ini dari Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Salam kenal dari kami Pak Laode Abdul Anis Bu. Masya Allah, luar biasa. Kemudian di sini luar biasa, Masya Allah. Kemudian dari Pak Sanjaya Amu. Ya, ada jam selisih luar biasa, Masya Allah ya. Ya. Kemudian dari Pak Sanjaya Amu, ini masukan asesmen formatif dapat menunjang asesmen formatif, kumpulan tugas portofolio, wawancara balikan, pertanyaan yang dapat mengurai dari bacaan yang mereka baca atau mereka dengar dan lain-lain. Iya, tepat sekali Pak. Tadi yang dijelaskan oleh Ibu Dewi juga. Kemudian linknya mana, nanti ada di admin Bu linknya.
Kemudian masih dari Pak Sanjayamu juga, pertanyaan terbuka atau ke subjek siswa yang ingin digali dari daya tangkap anak terhadap materi yang kita berikan. Dari pertanyaan mantik yang kita longkar, ada ide apa terhadap kejadian itu ya? Nah, itu ya betul seperti itu Bu. Jadi ya tadi kontekstual itu kadang-kadang yang kita tidak bisa hal yang kejutan lah bisa dikatakan gitu ya. Ternyata anak sampai ke sana gitu ya. Nah itu hal-hal yang seperti itu yang menjadi perhatian kita. Baik, sepertinya satu pertanyaan lagi nih Ibu Dewi karena waktu sangat sudah malam. Ya. Jadi nggak bisa diseragamkan ya Pak ya untuk formatif itu. Namun yang saya coba betul. Ini juga ingatkan Bapak Ibu nanti jangan sampai ketika di pengolahan nilai akhir, karena kan untuk di penilaian atau asesmen itu kan ujungnya tuh di pengolahan nilai ya akhir untuk di untuk di laporan hasil belajar gitu. Nah, itu jangan sampai dicampur adukan nih antara formatif dengan sumatif. Jadi kalau sumatif itu kan hanya untuk mengukur apakah sudah perkembangan itu ada gitu. Sementara kalau sumatif itu sudah ketercapaiannya dari satu tujuan pembelajaran yang kita tetapkan. Sehingga kalau untuk mengolah tetap di sumatif gitu, tapi formatif itu harus ditumbuhkan atau dilakukan, prosentasenya sudah harus mulai banyak karena tadi betul akan berpengaruh terhadap sumatifnya kalau kita sudah membiasakan di formatif. Oke, baik Ibu, terima kasih. Silakan untuk Bapak dan Ibu Guru, adakah yang perlu ditanyakan kembali? Pak Ismail Rahman lagi? Ada yang perlu silakan. Ada suara saya Pak? Ya, terdengar Pak Ismail, silakan. Ya. Menyangkut asesmen yang sesuai implementasi di PMM, ada 3 bentuk asesmen. Apakah asesmen yang di PMM itu menjadi paten? Apakah kita bisa menggunakan penilaian lain selain yang formal yang ada di asesmen? Itu menjadi pertanyaan saya. Karena ini Merdeka Belajar. Ya, terima kasih Pak. Mohon maaf kalau saya salah. Iya, baik Pak. Ya. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Mangga silakan Ibu Dewi. Ya, ini luar biasa ya Pak Ismail, wah, Masya Allah. Luar biasa, Masya Allah. Saya coba ya Pak Ismail, untuk ketersediaan yang di platform Merdeka Mengajar memang baru di asesmen diagnostik ya Bapak Ibu gitu. Dan itu asesmen diagnostik pun itu juga tidak menjadi paten yang harus kalau misalkan kita menerapkan kurikulum Merdeka, berarti asesmen diagnostiknya harus ambil dari itu. Itu minimalnya sebenarnya sama dengan konsep ketika ada e-book atau apa, itu sebenarnya standar minimal untuk membantu para guru gitu. Namun ketika tidak sesuainya kita temukan, ya kita bisa membuat sendiri dan bisa untuk melakukannya sendiri. Kayak contoh misalkan saya itu untuk melakukan asesmen diagnostik terhadap anak-anak kelas 1 ya, apakah mereka itu saya kelompokkan misalkan ini nanti stimulusnya sudah A, ini stimulusnya nanti sudah saya berikan B gitu ya, kerjasama dengan wali kelas 1 tuh. Nah itu kita biasanya diskusi seperti itu. Nah itu bisa saja kita ciptakan sendiri gitu, jadi tidak hanya yang ada di PMM gitu. Namun yang ada di PMM itu bisa menjadi sumber inspirasi, atau kalau misalkan cocok dengan sesuai dengan apa yang sedang kita berikan ke anak atau ingin mengetahui sejauh mana
anak itu ada di posisi mana, kita bisa terapkan gitu tuh. Karena kalau yang di PMM kan bisa diakses, bisa digunakan, bisa dibagikan, malah histori untuk hasil nilainya pun juga bisa kita lihat ya, dan kita bisa bandingkan. Oh, setelah asesmen dilakukan yang pertama itu hasilnya ini, setelah ada lagi berikutnya itu apakah ada perubahan. Itu Pak, namun kalau untuk di PMM memang ketersediaannya yang paling besar masih di asesmen diagnostik, sedangkan kalau untuk di formatif dan di sumatif itu saya baca di keterangan panduan pembelajaran dan asesmen itu masih terus dikembangkan oleh Kemendikbudristek gitu. Kan Merdeka Belajar ya Pak ya, sama betul gitu. Jadi kreativitas dari setiap guru itu akan bisa sangat tak berbatas sih. Namun tujuannya untuk asesmen diagnostik itu ya tadi untuk teaching and the right levelnya itu. Jadi sesuai untuk memberikan kesesuaian dengan kemampuan si anaknya gitu tuh. Seperti itu Pak yang bisa saya sampaikan. Ya, baik, terima kasih. Seperti itu Pak Ismail Rahman, mudah-mudahan Ya. puas ya. Boleh lanjut Pak, boleh. Baik. Ya. Ada lagi? Di antara asesmen yang sesuai PMM ada 3 bentuk asesmen, diagnostik dengan formatif dan sumatif. Apakah bisa menggunakan penilaian lain selain dari yang ada di asesmen? Seperti penilaian performa atau tradisional, apakah bisa saya gunakan selain yang ada di PMM, yang 3 bentuk penilaian tersebut? Apakah yang di PM itu menjadi satu patokan atau paten, tidak bisa dirubah-rubah? Itu pertanyaan untuk selanjutnya. Mohon maaf kalau saya terlalu bertanya. Iya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak. Silakan Bu Dew. Iya. Sebenarnya kalau untuk jenisnya mah 3 Pak, cuman bentuk instrumennya bisa sangat beragam, dan tadi yang disebutkan untuk performa itu bisa masuk nih tergantung tujuannya gitu. Kita bisa gunakan untuk misalkan di sumatifnya atau bisa di formatifnya. Namun biasanya kalau performa itu kan bisa kita gunakan di formatifnya ya, misalkan dengan bermain peran atau istilahnya dengan dia explain atau presentasi, dan kita bisa jadikan satu diskusi dengan anak-anak, itu kan sudah formatif gitu Pak, seperti itu. Itu barangkali yang bisa saya berikan. Terima kasih Bu, mohon maaf. Sama-sama, dan mohon maaf juga ya Pak ya, barangkali masih banyak kekurangan karena kita juga masih terus belajar, seperti itu. Sama-sama. Luar biasa nih Pak Ismail Rahman ya, Bu Dewi ya, semangatnya. Luar biasa. Baik Bapak dan Ibu, waktu semakin malam ini sudah pukul 9:15 sepertinya. Sudah istirahat ya. Betul ya, kegiatan ini kita sepertinya harus disudahi saja untuk pertemuan malam ini, dan nanti pastinya jika ada yang perlu dilanjutkan nanti bisa ya langsung menghubungi Bu Dewi atau langsung menghubungi komunitas guru berbagi Kabupaten Cirebon ya Bapak dan Ibu ya. Itu mungkin Bapak dan Ibu. Bu Dewi mohon izin kita akan tutup kegiatan kita hari ini, dan sebelumnya untuk Bapak dan Ibu yang belum mengisi presensi, silakan untuk mengisi presensi terlebih dahulu. Bisa linknya dikopikan terlebih dahulu Bapak dan Ibu sebelum kita tutup nanti. Presensi, link presensi ada di kolom chat ya Bapak dan Ibu. Baik, Ibu Dewi Pujiati, kami atas nama tim dari Komunitas Guru Berbagi Kabupaten Cirebon mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Ibu, memberikan materi sharing kepada kami yang menjadi menjadi Terlemparkah Pak Hadi?
adminnya menutup, Bu. Ya, mungkin. Baik, kita foto terlebih dahulu ya. Bapak admin silakan Pak Pak Fian atau Pak Sofyan Sanjaya. Silakan untuk Pak Rido, silakan bisa untuk foto terlebih dahulu. Kita foto sesi foto dulu ya. Siapa? Oke, siap Bapak dan Ibu? Oke, kita buka layarnya masing-masing Bu ya. Oke. Siap ya. Ya. Siap untuk layar pertama. Ya. Senyumnya silakan. Senyumnya. 3, 2, 1. Oke, sebentar. Untuk layar kedua. Ya, silakan Pak Rido. Layar kedua, senyumnya. 3, 2, 1. Oke. Oke, terima kasih Pak Ustadz Rido. Ya, Bapak dan Ibu, untuk sertifikat mungkin nanti akan dikirimkan melalui email ya, Pak Rido ya, di masing-masing email Bapak dan Ibu. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dewi Pujiati, narasumber yang luar biasa, kepada Bapak dan Ibu guru, ya baik di dalam kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, ya sampai Aceh tadi, dari Wajo juga, ya dari Aceh juga, dari Kediri, Jawa Timur, Bukit Tinggi, dan yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kami ucapkan banyak terima kasih dan kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Dan marilah kita akhiri kegiatan hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Ini ya luar biasa. Makasih juga ya Pak Ustadz atas kesempatannya kepada komunitas dari Guru Berbagi Kabupaten Cirebon atas kesempatan yang diberikan. Salam kenal nih dari seluruh Indonesia ya, ini dari Sulawesi ya. Betul gitu, ya. Luar biasa. Sudah malam pun sudah masih tetap semangat, mudah-mudahan selalu diberi sehat, selalu bisa menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik. Ya. Amin. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan juga ketidakjelasan ya Bapak Ibu, mudah-mudahan kita bisa silaturahmi di lain hari. Amin, amin. Ya. Terima kasih banyak ya, Bu Dewi ya. Waalaikumsalam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Sama-sama Ibu.